Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Riosim Channel. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 SMP kurikulum 2013 mengenai pembahasan soal hukum 2 pewarisan sifat atau yang dikenal juga dengan hukum 2 Mendel tentang persilangan dihibrid. Nah, video ini adalah pembahasan soal hukum 2 pewarisan sifat bagian kedua dan masih dengan Bu Sinta. Langsung lihat soalnya yuk. Seorang berambut lurus berbadan gemuk menikah dengan seorang berambut keriting berbadan kurus. Ternyata seluruh anak yang dilahirkan memiliki rambut ikal berbadan sedang. Tentukan peluang fenotip dan genotip dari cucu yang dilahirkan jika salah satu anak menikah dengan seseorang yang A. berambut lurus berbadan gemuk, B. berambut keriting berbadan kurus, C. berambut ikal berbadan sedang. Nah, bagaimana bentuk pembahasannya? Kita mulai dari menguraikan parental berdasarkan sifat fenotip dan genotipnya. Pada soal, seseorang berambut lurus berbadan gemuk disilangkan dengan seseorang berambut keriting berbadan kurus. Nah, kita akan menulis genotip sebagai berikut. Seseorang berambut lurus berbadan gemuk kita tulis dengan genotip L besar, G besar, G besar. Sedangkan seseorang berambut keriting berbadan kurus kita tulis genotip dengan L kecil, G kecil, G kecil. Nah, gamet pada persilangan ini L besar, G besar disilangkan dengan L kecil, G kecil, sehingga kita memperoleh filial pertama atau S1 dengan genotip L besar, L kecil, G besar, G kecil dengan fenotip berambut ikal berbadan sedang sesuai dengan petunjuk soal. Nah, selanjutnya soal menentukan bahwa salah satu anak menikah dengan seseorang yang berambut lurus berbadan gemuk. Maka kalau kita buat persilangan dari filial pertama ini, bahwa fenotipnya anak atau keturunan pertama tadi berambut ikal berbadan sedang disilangkan dengan seseorang yang berambut lurus berbadan gemuk. Dari fenotip tersebut kita dapat menentukan genotipnya L besar, L kecil, G besar, G kecil disilangkan dengan L besar, G besar, G besar. Nah, bagaimana dengan gametnya? Di sini kita lihat untuk genotip dari keturunan pertama tadi ternyata terdiri dari dua alel yang heterozigot. Maka dengan memenuhi persamaan untuk menentukan jumlah gamet bahwa 2 berpangkat N di mana ada 2 alel yang heterozigot yaitu L besar L kecil, yang kedua adalah G besar G kecil, maka jumlah gamet yang akan kita peroleh adalah 4. Dari mana datang 4? L besar bertemu dengan G besar, maka kita punya gamet L besar G besar. Selanjutnya L besar G kecil, maka kita memperoleh gamet L besar G kecil. Berikutnya kita memperoleh gamet L kecil G besar, dan yang terakhir L besar G kecil. Maka jumlah gamet kita ada 4 buah. Nah, bagaimana dengan pasangannya? Di mana L besar, G besar, G besar. Nah, ini karena tidak ada heterozigot, maka gametnya cuma satu, yaitu L besar, G besar. Sehingga karena untuk keturunan pertama ini kita peroleh gamet 4 sementara pasangannya adalah 1 buah gamet, maka jumlah persilangan yang akan kita lakukan nanti ada 4 kotak papan persilangan. Nah, sehingga kita memperoleh bentuk persilangan seperti yang ada pada papan persilangan ini. Berikutnya, kita sudah bisa mengkelompokkan filial 2 yang sudah kita peroleh dari papan persilangan tadi.
pada papan persilangan kita mendapatkan genotip L besar, G besar, G besar, ada L besar, G besar, G kecil, ada L besar, L kecil, G besar, dan ada L besar, L kecil, G besar, G kecil. Nah, masing-masing genotip ini berjumlah 1. Karena jumlah papan persilangan kita 4 dan jumlah dari semua genotip ini adalah 1, maka persentase untuk masing-masing genotip yang kita peroleh adalah 25%. Lalu, dari genotip yang kita peroleh, apa fenotipnya? L besar, G besar, itu adalah berambut lurus, berbadan gemuk. Kemudian, untuk genotip L besar, G besar, G kecil, itu merupakan berambut lurus, berbadan sedang. Selanjutnya, L besar, L kecil, G besar, ini memiliki fenotip berambut ikal, berbadan gemuk. Dan yang terakhir, L besar, L kecil, G besar, G kecil, memiliki fenotip berambut ikal, berbadan sedang. Sama dengan genotip tadi, jumlah fenotip juga masing-masing 1, maka persentase yang diperoleh juga masing-masingnya 25%. Maka keturunan kedua memiliki 4 jenis fenotip dan genotip dengan peluang sama, yaitu 25%. Pertanyaan B, salah satu anak menikah dengan seseorang yang berambut keriting berbadan kurus. Nah, kita tentukan pilihan 1 bahwa fenotip dari soal ini adalah keturunan pertama berambut ikal berbadan sedang menikah dengan seseorang berambut keriting berbadan kurus. Genotip dari fenotip tersebut adalah untuk keturunan pertama berambut ikal berbadan sedang memiliki genotip L besar, L kecil, G besar, G kecil. Sedangkan untuk pasangannya berambut keriting berbadan kurus memiliki genotip L kecil, G kecil, G kecil. Maka gamet yang kita peroleh adalah untuk keturunan pertama kita memiliki 4 jenis gamet L besar, G besar, L besar, G kecil, L kecil, G besar, L kecil, G kecil. Sementara pasangannya hanya memiliki 1 gamet yaitu L kecil, G kecil. Maka di sini kita memiliki 4 kolom papan persilangan seperti yang dapat Ananda lihat. Setelah kita melakukan persilangan di dalam papan persilangan, kita dapat menguraikan filial 2 yang kita peroleh. Bahwa di dalam papan persilangan kita memperoleh 4 jenis genotip L besar, L kecil, G besar, G kecil, L besar, L kecil, G kecil, G kecil, L kecil, G besar, G kecil, dan L kecil, G kecil, G kecil. Nah, genotip ini diterjemahkan menjadi fenotip yaitu L besar, L kecil, G besar, G kecil, ini berambut ikal berbadan sedang. Sementara L besar, L kecil, G kecil, G kecil, berambut ikal berbadan kurus. L kecil, G besar, G kecil, memiliki fenotip berambut keriting berbadan sedang. L kecil, G kecil, G kecil, memiliki fenotip berambut keriting berbadan kurus. Nah, karena jumlah genotip sama dengan jumlah fenotip, yaitu sama-sama 1, maka persentase masing-masingnya juga sama, yaitu 25%. Maka dapat disimpulkan juga bahwa keturunan kedua juga memiliki 4 jenis fenotip dan genotip dengan peluang sama, yaitu 25%. Pertanyaan C. Salah satu anak menikah dengan seseorang yang berambut ikal berbadan sedang. Nah, untuk pertanyaan C ini artinya si anak memiliki pasangan yang memiliki sifat beda yang sama dengannya. Maka berambut ikal berbadan sedang disilangkan sesamanya, yaitu sama-sama berambut ikal berbadan sedang dengan genotip L besar, L kecil, G besar, G kecil, L besar, L kecil, G besar, G kecil dengan jumlah gamet sama-sama 4.
Karena jumlah gamet sama-sama 4, maka jumlah dari papan persilangannya adalah 16 kotak. Mari kita lihat. Ini adalah bentuk dari papan persilangan untuk pertanyaan C ini. Setelah kita mengisi papan persilangan, maka kita bisa menentukan filial 2 yang kita peroleh. Nah, agar Ananda mudah mengelompokkan genotip yang kita peroleh dalam papan persilangan, Ananda bisa melakukan sistem tally agar tidak ada genotip yang tertinggal pada saat Ananda menghitungnya. Oke, dari papan persilangan kita memperoleh 9 buah genotip, di mana L besar, L besar, G besar, G besar itu jumlahnya 1 dengan fenotip rambut lurus berbadan gemuk. L besar, L besar, G besar, G kecil ini memiliki jumlah 2 yang fenotipnya rambut lurus berbadan sedang. Selanjutnya genotip L besar, G kecil ini berjumlah 1 dengan fenotip rambut lurus berbadan kurus. Berikutnya genotip L besar, L kecil, G besar ini jumlahnya 2 dengan fenotip rambut ikal berbadan gemuk. Genotip L besar, L kecil, G besar, G kecil, nah ini jumlahnya 4, di mana fenotipnya adalah rambut ikal berbadan sedang. Berikutnya L besar, L kecil, G kecil ini jumlahnya 2 dengan fenotip rambut ikal berbadan kurus. Berikutnya L kecil, G besar ini jumlahnya 1 dengan fenotip rambut keriting berbadan gemuk. Berikutnya L kecil, G kecil ini jumlahnya 2 dengan fenotip rambut keriting berbadan sedang. Dan yang terakhir L kecil, G kecil ini jumlahnya 1 dengan fenotip rambut keriting berbadan kurus. Bagaimana caranya kita memperoleh persentase? Karena jumlah dari genotip dan fenotip ini sama, maka untuk persentasenya juga sama. Ini agak berbeda dengan yang pertanyaan A dan pertanyaan B. Untuk penyebut adalah angka 16. Kenapa angka 16? Karena kotak persilangan kita ada 16 buah. Itu saja bedanya dari pertanyaan 2 sebelumnya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Thank you for watching this video. Jika kalian suka, silahkan pencet tombol like, dan jika kalian tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Ananda bisa mendapatkan notifikasi mengenai hal-hal baru dalam channel ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembahasan soal selanjutnya.